Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Ramadan dengan NPM 215020035. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi yayasan saya. Visi merupakan gambaran tentang tujuan, jangka panjang atau cita-cita organisasi lebih jauh. Visi seringkali bersifat idealistik, inspiratif, dan dapat memotivasi seluruh anggota organisasi untuk bergerak menuju arah yang sama. Visi biasanya diungkapkan dalam satu kalimat atau paragraf singkat dan mudah diingat. Visi merupakan pernyataan tentang tujuan dan fungsi organisasi dalam konteks yang lebih spesifik. Misi menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh organisasi secara konkret, meliputi produk atau layanan yang ditawarkan, pelanggan yang dilayani, dan wilayah operasi yang menjadi fokus organisasi. Misi seringkali lebih terperinci daripada visi dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada persyaratan dalam menyusun visi dan misi. Penyusun visi dan misi adalah proses penting dalam mengembangkan strategi dan rencana kerja suatu organisasi, agar visi dan misi dapat menjadi pedoman efektif dalam mengarahkan organisasi pada tujuan yang jelas. Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi dan dalam menyusun visi dan misi. Yang pertama itu menggambarkan tujuan jangka panjang. Visi dan misi harus menggambarkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapainya oleh organisasi. Visi dan misi harus memberikan pandangan jangka panjang tentang hal yang ingin diambil oleh organisasi dan memberikan gambaran tentang hasil akhir yang diharapkan. Lalu yang kedua, terfokus pada kebutuhan pelanggan. Visi dan misi harus mencerminkan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau pengguna jasa. Hal ini akan membantu organisasi untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Yang ketiga, terukur dan spesifik. Visi dan misi harus spesifik dan terukur. Visi dan misi ini yang terukur akan memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi mencapai tujuan secara berkala dan membuat perubahan jika diperlukan. Lalu yang keempat itu memperhitungkan lingkungan eksternal. Visi dan misi harus memperhitungkan faktor lingkungan eksternal seperti kondisi pasar, persaingan, dan tren industri. Hal ini akan membantu organisasi dalam mengembangkan rencana strategis yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Lalu yang kelima ada konsisten dengan nilai dan budaya organisasi. Visi dan misi harus konsisten dengan nilai dan budaya organisasi. Hal ini akan membantu dalam memastikan bahwa organisasi memiliki fokus yang konsisten dan memperkuat identitas organisasi. Yang terakhir itu dibuat dengan partisipasi stakeholder. Visi dan misi sebaiknya dibuat melalui partisipasi dengan stakeholder, termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat. Hal ini akan membantu organisasi untuk memahami kebutuhan dan harapan stakeholder, sehingga visi misi ini yang dihasilkannya lebih terikat, terkait, dan relevan. Selanjutnya, saya di sini akan memaparkan visi dan misi yayasan yang saya buat, yaitu visi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Untuk misinya, yang pertama itu memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Yang kedua, membangun kemitraan dengan lembaga swadaya, masyarakat atau LSM ini, dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan program pelatihan keterampilan dan pengembangan diri bagi masyarakat.
Yang keempat, mendorong pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan konservasi sumber daya alam dan pengelolaan sampah yang baik. Selanjutnya, analisis dari visi dan misi yayasan yang saya buat berdasarkan persyaratan yang menyusun visi dan misi yang saya jelaskan sebelumnya. Berikut adalah analisis kesesuaian visi dan misi. Yang pertama itu menggambarkan tujuan jangka panjang. Visi dan misi yayasan saya telah menggambarkan tujuan jangka panjang, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kedua, terfokus pada kebutuhan pelanggan. Visi dan misi yayasan saya mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, terutamanya itu pada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mampu membutuhkan akses pendidikan berkualitas dan program pelatihan keterampilan dan pengembangan diri. Yang ketiga, terukur dan spesifik. Visi dan misi yayasan saya ini sudah terukur dan spesifik, terlihat dari tujuannya yang ingin dicapai melalui program-program yang dijalankan oleh yayasan. Yang keempat, memperhitungkan lingkungan eksternal. Visi dan misi saya ini juga memperhitungkan faktor lingkungan eksternal, terutamanya itu terkaitan dengan keberkelanjutan lingkungan hidup dan pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis lingkungan hidup. Yang terakhir, konsisten dengan nilai dan budaya organisasi. Visi dan misi yayasan saya ini terlihat konsisten dengan nilai dan kebudayaan organisasinya, yaitu mengutamakan keberkelanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, dibuat dengan partisipasi stakeholder. Di sini, visi dan misi saya tidak menyebutkan apakah dibuat melalui partisipasi dan konsultasi dengan stakeholder, namun hal ini akan kami lakukan agar visi dan misi lebih terkait dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.